Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maisha dari kelas 10-1. Di video kali ini aku akan membahas tentang materi sosiologi kelas 10 di semester 2. Di sini ada 3 bahasan, yaitu gejala sosial, penyimpangan sosial, dan pengendalian sosial. Gejala sosial? Apa ya? Gejala sosial adalah fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Fenomena yang dimaksud dapat terjadi dan kita amati dalam kehidupan sosial yang berasal dari hal-hal kecil yang mengandung perubahan sosial. Nah, contohnya seperti kemiskinan dan yang kita alami sebagai remaja yaitu masa pencarian jati diri. Gejala sosial dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor struktural dan faktor faktoral. Faktor kultural adalah faktor yang disebabkan oleh adanya budaya-budaya asing, dan faktor struktural adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan hidup, seperti teman dan keluarga. Wah, gejala sosial punya dampak baik. Dampak buruknya apa tuh? Gejala sosial yang mengarah ke arah positif akan berdampak baik. Sebaliknya, jika kita tidak dapat menerima perbedaan, maka gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang yang akan mengakibatkan dampak negatif. Oke, kita next. Penyimpangan sosial. Menurut Robert, penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berperilaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ciri-ciri perilaku menyimpang. Yang pertama, bersifat relatif dan mutlak, terdapat norma penyimpangan, bisa diterima, bisa juga ditolak. Kemudian, harus dapat didefinisikan. Lanjut. Nah, jenis penyimpangan terbagi menjadi 2, primer dan sekunder. Penyimpangan primer, pelaku masih dapat diterima oleh masyarakat. Jadi penyimpangan ini bersifat temporer. Jadi, kasus yang dilakukan masih ringan. Walaupun dilakukannya secara rutin, namun kasusnya ringan. Jadi masih dapat diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan penyimpangan sekunder. Pelaku melakukan penyimpangan terus-menerus sehingga dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Jadi, jenis penyimpangan di sini kasusnya besar sekali, walaupun hanya dilakukan sekali. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, obat-obatan keras, minuman keras, dan korupsi. Berikut adalah contoh-contoh perilaku dari penyimpangan sosial. Terakhir, pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah proses ajakan untuk mematuhi nilai dan tantangan dalam masyarakat. Terdapat 2 sifat, yaitu preventif sebelum terjadi dan represif, memperbaiki seperti semula kembali. Bagaimana sih metode atau cara untuk pengendalian sosial? Nah, di sini ada 4, yaitu coercive, persuasif, compulsion, dan persuasion. Apa cara untuk pengendalian sosial? Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara melalui pendidikan, agama, pemberian teguran, pemberian hukuman, sampai penghargaan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.